Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trasina Sabrina, NIM 2120313, kelas PAIH, akan menjelaskan materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Materi yang pertama yaitu hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak merupakan semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta derajat atau martabat. Profesor Dr. Noto Nagoro berpendapat bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggar. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu. Antara hak dan kewajiban haruslah berjalan dengan seimbang. Artinya, kita tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Kewajiban asasi adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Kewajiban asasi merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang dapat menjadi sumber munculnya egoisme individu. Kemudian yang kedua, macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara. Pengertian tentang warga negara diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hak-hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, tertuang dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, tertuang dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup, tertuang dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri, tertuang dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang keenam, hak untuk memajukan diri, tertuang dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, tertuang dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, tertuang dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kewajiban warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut. A. Kewajiban membayar pajak, tertuang dalam pasal 23A
Undang-Undang Dasar 1945. B. Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C. Kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara, tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. D. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, tertuang dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. E. Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, tertuang dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. F. Kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan negara, tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. G. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, tertuang dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, makna pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang sengaja atau tidak sengaja yang secara melawan hukum membatasi hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dengan undang-undang. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Pengingkaran berasal dari kata ingkar. Ingkar adalah tidak menepati atau tidak mau menuruti. Mengingkari berarti tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkiri, atau menampik. Kemudian contoh pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP. Yang keempat, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas pemerintah. Yang kelima, pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oplosan terhadap pemerintah. Kemudian contoh pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara sebagai berikut. Yang pertama, mengemplang pajak atau bahkan tidak membayar pajak. Yang kedua, merusak fasilitas umum. Yang ketiga, berkhianat pada negara. Yang keempat, berbuat zalim kepada masyarakat lain. Dan yang kelima, tidak bersedia berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Kemudian, upaya penanganan pelanggaran hak warga negara, peraturan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian, upaya-upaya dalam menangani pelanggaran hak warga negara terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya perangkat hukum. Yang kedua, kurangnya bukti-bukti yang lengkap. Dan yang ketiga, keterbatasan penegak hukum. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Dan yang keempat, memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.